Halo Sobat Kaldion, bertemu lagi dengan saya Saiful dan rekan saya Ridwan Arif. kembali lagi di segmen Bola Bincang-bincang Olahraga. Dalam segmen kali ini saya pengen nanya ke Mas Ridwan Banyak tentang ini kayak tanya-tanya sob dong. tanya-tanya sob. Iya, tapi Beda segmennya. tapi ngobrol langsung. Ngobrol langsung dan lebih mengulas lebih banyak. Saya mau nanya tentang Dovizioso. Pembalap MotoGP Andrea MotoGP. Dovizioso. Banyak juga kan berita si Mansur tentang dia tuh ya Mas. Iya, Apa masa tahun depannya, ini? masa depannya. Masa depannya. Menurut Mas Ridwan gimana tanggapannya tuh? Gini, Andrea Dovizioso dia itu sebenarnya pembalap bertalenta, punya skill juga bagus. Cuman dikarenakan pengembangan elektronik motornya. Sebenarnya gini, bukan hanya beliau sebenarnya. Beliau adalah bagian dari orang yang tidak diuntungkan dengan adanya pengembangan elektronik. Oh, yang salah satu yang iya benar. Tidak diuntungkan. Jadi gini, dulu itu dia pertama masuk ke GP itu dia bergabung di tim satelit Honda. Terus dia dapat promosi di Repsol Honda. Repsol. Karena dulu kebijakannya itu kan boleh 3 motor. Iya. Nah, setelah tidak boleh 3 motor, dia beralih ke Tech 3 Yamaha waktu itu. Iya, Tech 3 Yamaha. Dengan motor Yamaha yang setahun lebih tua dari motor pabrikannya. Waduh. Gitu, waktu itu ceritanya gitu. Seperti itu tuh. Di saat itu ya? 2012 kalau nggak salah. 2012. Nah, beliau di Yamaha Tech 3 itu bisa menyabet podium dan finish di depan pembalap pabrikan Yamaha sendiri waktu itu. Nah, 2013 Rossi masuk ke Yamaha lagi. Iya benar, balik comeback. Nah, si Dovi pindahlah ke Ducati. Oh, tukar begitu berarti. Gitu. Ke Ducati, dia punya partner di Ducati itu pas dia masuk ke Ducati itu motor Ducati saat masih jelek karena setelah eranya Valentino Rossi kan belum kompetitif. Nah, Dovi lah bisa dibilang orang yang membangkitkan Ducati dari tidurnya tuh ya. Dari tidurnya. Di 2015 dia berebut juara 1 dengan Valentino Rossi, tapi yang menang Rossi waktu itu di GP Qatar. Nah, di 2016 udah mulai tuh dia bisa fight dengan Marc Marquez. Kelihatan tuh di lini depan tuh ya. 2016. Tapi memang secara klasemen akhir 2016 itu masih si Valentino Rossi. Iya, masih dikuasain Valentino tahun itu. 2017 itulah si Dovi menjadi runner up pertama di udah pengukuhan poin tuh ya. Jadi di Ducati kompetitif 2017 itu dia jadi runner up, 2018 runner up, 2019 runner up, ya kan? Nah, di 2020 itu dia nggak dapat slot perpanjangan. Kan 2019 dia terakhir sama Danilo Petrucci. Iya, Danilo Petrucci. Nah, dia waktu itu bisa dibilang vakum di 2020. Di vakum itu kalau nggak salah hampir 1 tahun. 1 musim dong. Hampir 1 musim. Itu. Dan akhirnya? Nah, akhirnya gini. Kok 2020 toh? Bukan. Gini masih full. 2021. Ya, 2021. 2021 dia vakum. 2020 dia terakhir di Ducati. Oh, gitu. Iya, nah, 2021 dia vakum tuh. Vakum karena nggak ada tim pabrikan yang mau belum pakai jasa si Dovi. Sebenarnya dia pembalap berbakat gitu. Cuma karena nggak dapat kesempatan, akhirnya dia dapat kesempatan untuk comeback itu menjadi pembalap pengganti Franco Morbidelli yang cedera. Jadi gini, Franco Morbidelli dia kan masih di tim satelit Yamaha. Satelit Yamaha Awitsu ya. Yamaha ini waktu itu Petronas SRT. Oh. Nah, musim terakhir Rossi kan 2021. Iya, 2021. Dia menggantikan Morbidelli kalau nggak salah beberapa kali race itu untuk mendampingi Rossi. Cuman memang
performanya itu jelek. Menurun lah, kurang apik. Motor Yamaha bukan cuman, jadi yang bagus cuman si Quartararo. Quartararo yang diutamain mungkin saat itu ya. Iya, sampai sekarang. Nah, kemarin saya baca berita itu kan di Dovi bilang bahwa kenapa kok sekarang performanya turun? Dia jawab, sekarang itu bukan hanya masalah dengan gaya balap, tapi setting motor elektronik yang mempengaruhi itu, sehingga tidak sepenuhnya salah pembalap gitu. Nah, bisa dilihat sobat Kaldion Sport bahwa pembalap Yamaha yang bisa menaklukkan YZR M1 itu hanya Fabio Quartararo. Betul sekali. Franco Morbidelli di 2020 dia runner up loh. Runner up. Sekarang jangankan dapat podium 10 besar aja. 10 besar susah. Susahnya minta ampun. Udah beberapa kali race enggak dapat. Dovi jangankan podium ya, dapat 1-2 poin aja susah. Dalam artian teknologi mesinnya juga ada yang menguntungkan, ada yang enggak juga buat pembalap Mas ya. Betul. Enggak semuanya cocok sama sistem motor yang sekarang berarti ya. Makanya sistem ECU ya, ECU. Nah, itu menurut saya salah satu yang menyebabkan si Valentino Rossi akhirnya harus pensiun. Karena kalau menurut saya, kalau memang secara skill bisa dibilang Rossi itu masih kompetitif. Masih bisa bersaing lah ya. Masih bisa bersaing, tetapi karena sistem itu sehingga siapa? Rossi mungkin tahun depan juga si Dovi akhirnya ikut pensiun juga. Karena dia nggak dapat tempat. Salah satu juga Yamaha udah nggak ada tim satelit. Nggak ada tim satelit satu. Yang kedua juga motivasinya kan. Saya membalap kalau cuma nggak menang ya untuk apa membalap. Semua rider itu kan mereka kan ini Mas punya mental bahwa dia menjadi pembalap. Sekarang siapa sih kalau orang masuk ke kasta tertinggi, udah pasti orang itu semuanya punya skill bagus. Pasti nggak mungkin nggak kan? Pasti. Hanya karena support motornya aja yang kurang, kan itu kan? Sama kecocokan dia bawa motor ada. Gitu. Nah, saya juga mikir lagi pas kemarin baca beritanya si Dovi, beritanya itu, saya mikirnya adalah kan sekarang udah ada Moto E ya. Iya. Moto E udah ada beberapa kali race, dia udah inilah ikutlah dalam rundown kan. Nah, nanti kalau pengembangan elektronik semakin bagus, nanti jangan malah justru MotoGP ini nanti pembalap yang nggak pakai elektronik ya nggak ini jadi malah jadi kelas yang terpinggirkan gitu. 10 tahun ke depan ya tergantikan betul. Makanya sebenarnya dengan kemajuan teknologi ini yang memaksa setiap rider itu pensiun dini. Banyak juga sih. Banyak gitu. Jadi bukan berarti dia pensiun itu karena udah nggak juara dan jelek mainnya, enggak. Karena memang pengaruh motornya. Jadi buat sobat Kaldion Sport ya, mau siapapun ya, kebetulan Marc Marquez sekarang masih cedera, belum juga, siapapun ridernya gitu, kalau dia kan Marc Marquez juga cedera, menurut saya juga gara-gara ini elektronik juga, motornya nggak bisa nyetel sama dia, nggak bisa nyetem kali ya. Motor yang sekarang itu beda dengan motor yang waktu dia masuk di pertama di GP 2013 gitu. Jadi dari sistem juga. Kalau dulu itu orang akan melihat pembalap yang masuk podium dia yang punya skill. Betul. Kalau sekarang menurut saya enggak sih. Pembalap yang di podium tuh menurut saya karena timnya elektroniknya bagus. Support juga, cocok juga pembalapnya, bisa ngebawanya juga tuh. Gaya balapnya mesti kan yang namanya seorang atlet ya. Iya, pasti kan punya skill. Nggak punya perubahan. Pasti dia ngelihat kan, saya harus miring sekian derajat, tapi nyatanya juga nggak berefek, termasuk akhirnya Dovi kayaknya memang 2022 ini musim terakhirnya dia. Gitu. Sayang kan kita nggak bisa ngeliat skill dia lah gitu. Iya, padahal dia dulu saya masih ingat sekali Dovi adalah salah satu pembalap Itali yang bisa inilah berprestasi gitu kan dia dapat runner up berturut-turut waktu 2017, 18, 19 gitu. Ya banyak lah prestasinya di bidang MotoGP, jadi sangat disayangkan kalau emang buat tahun ini dia pensiun cuma gara-gara
sistem elektronik. Sistem, dan dia merasa ya dia saya baca komentarnya gini. Lihatlah motor Yamaha yang mendapatkan podium gitu. Yaitu hanya Fabio Quartararo. Jadi meskipun Franco Morbidelli berusaha sekeras mungkin, kayaknya juga Morbidelli dia bilang gini, Morbidelli dan saya gaya balapnya berbeda, tetapi hasil akhir dari balapan hampir sama. Kami tidak jauh berbeda, sama-sama kesulitan dapat poin. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah harusnya pengembangan motor tidak hanya ke satu rider, merata lah ya, merata dari satu tim itu gitu. Jadi nggak ada kecanggungan juga. Nah, kalau Mas Ipul ini jujur ya, kalau saya memang kalau rider itu favorit Valentino Rossi. Karena menurut saya bukan karena dia juaranya paling banyak, enggak, tapi karena menurut saya sisi humble-nya juga ada, lucunya iya, entertainnya ada, tapi dia punya skill, gitu. Ramahnya juga gitu. Humble tadi kan ramah. Iya, humble. Kalau Mas Ipul Fabio Quartararo. Kelihatan dari tahun ke tahun ya, Mas. Peningkatannya gitu. Ya peningkatan kan tadi gara-gara ini elektronik juga. Kayaknya kan nggak mungkin yang tadi Mas bahas kan, kalau namanya atlet yang udah naik ke MotoGP utama kan nggak mungkin nggak punya skill juga. Maksudnya demen aja cara balapnya dia. Cara balapnya ya. Iya, cara balapnya. Halus ya. Halus. Kayak Jorge Lorenzo. Iya, walaupun ada beberapa crash juga kan mungkin. Iya. Ya dari beberapa faktor juga. Oke, Mas Ridwan nih. Gitu. Tahu banyak saya tentang Dovizioso dari sebelumnya. Sebelumnya kurang baca Dovizioso. Kurang tahu juga. Kalau saya Dovi termasuk, dia bilang, saya sekarang jelek di Yamaha, tapi untung saya dulu pernah mencoba motor Yamaha, jadi saya jelek sekarang bukan karena saya tidak bisa move on dari Ducati gitu, tapi karena memang elektroniknya. Iya, sistemnya juga. Saya pernah kok berprestasi di Yamaha, dia bilang kayak gitu. Ya, karena ada buktinya. Ya kan? Karena buktinya. Terima kasih Mas Ridwan juga nih buat sharingnya, kita jadi tahu sobat-sobat kalian. Jadi satu pesan dari kami. Ya. Tadi kalau kemarin quote-nya itu adalah iya benar. Sekarang kita spesialis. Nanti setiap video akan ada quotes dari Mas Ridwan Arif. Iya. Apa Mas quotes hari ini? Quote-nya ini, jika kamu merasa bahwa takdir itu kan gini, saya ya, ini boleh setuju atau enggak? Saya meyakini bahwa Tuhan itu bisa diajak tawar-menawar. Jadi sehingga saya meyakini bahwa mungkin Dovizioso pasti dalam berusaha juga pasti berdoa. Pasti nggak mungkin nggak. Meminta hasil terbaik, tapi kok belum dikasih. Belum dikasih. Nah bisa jadi Dovizioso harus bisa mungkin ilmunya ditularkan kepada rider muda. Iya, betul. Jadi doa yang tadi tertunda bisa terrealisasikan melalui rider muda yang semangatnya masih on fire. Wah, lagi semangat-semangatnya nih. Dan tenaganya juga masih on fire juga. Ya, betul sekali. Jadi janganlah ragu untuk berdoa, karena meskipun hasilnya saat ini belum baik, tapi percayalah bahwa Tuhan itu bisa diajak tawar-menawar, dan jika kamu menawarnya dengan harga yang tinggi, ya, dengan harapan yang tinggi, pasti juga Tuhan akan menimbangkan penawaran orang ini harus dikabulkan nggak ya? Yang pasti dikasih. Pastinya dikasih, meskipun waktu dan tempatnya berbeda. Jadi Dovi jangan putus asa. Gitu. Oke, untuk segmen kali ini kita akhiri di sini Mas Ridwan. Siap. Terima kasih sudah sharing kepada teman-teman. Betul. Jangan lupa moto kita selalu bersama. Sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa untuk berolahraga. Terima kasih buat sobat kalian sudah mensupport channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube Kaldion Sport. Terima kasih. Salam olahraga.